Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam program Sapa Sulsel yang akan memberikan inspirasi dan juga perbincangan serta informasi menarik yang tentunya sayang jika Anda lewatkan. Pagi hari ini saya berharap semuanya sudah pada siap beraktivitas di hari ini. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Dan kali ini seperti biasa di pagi hari, perbincangan yang akan kami langsungkan adalah terkait dengan 3 orang anak muda yang masih berstatus sebagai mahasiswa yang kemudian berinovasi membuat minyak rambut atau lebih dikenal dengan pomade yang terbuat dari limbah mata ikan tuna. Nah, ini dia menarik ya, karena kita ketahui bahannya ini tidak pada umumnya begitu ya. Kemudian dikatakan bahwa pomade ini akan membuat yang memakainya bisa menjadi cerdas, katanya sih ya. Kita akan buktikan itu. Langsung saja kita berkenalan dengan 3 orang anak muda yang masih berstatus mahasiswa yang kemudian membuat inovasi tersebut. Yang pertama ada Adi Nugraha sebagai ketua tim pembuat pomade dari mata ikan tuna. Selamat pagi Adi, apa kabar? Pagi Kak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar. Yang kemudian yang di tengah di sana ada Abdul Rahman. Selamat pagi Abdul Rahman. Pagi. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Oke, yang terakhir ada Alim Bahri Asari. Selamat pagi Arim. Iya pagi Kak. Apa kabar? Alhamdulillah. Semuanya pada sehat ya. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar untuk kemudian memaparkan inovasi yang kalian lakukan. Minyak rambut atau pomade terbuat dari limbah mata ikan tuna. Sebelumnya mungkin boleh dipaparkan terlebih dahulu Adi sebagai ketua tim. Kemudian bagaimana dasarnya kalian memutuskan, memunculkan ide untuk membuat minyak rambut atau pomade yang terbuat dari limbah mata ikan tuna? Ya, terima kasih Kak. Jadi berangkat dari permasalahan limbah, khususnya pada limbah perikanan, kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi perikanan terbesar. Ya, menurut FAO itu Indonesia dengan produktivitas perikanan itu mencapai nomor 2 terbesar di dunia. Iya. Di Sulawesi Selatan sendiri, angka produktivitas perikanan tuna itu mencapai 329 ton. Ya, itu pada tahun 2017. Tahun-tahun sebelumnya ikan kita ini dicuri sama negara asing. Nah, kebijakan-kebijakan kementerian kesini-kesini nih makin bagus nih. Kita bisa menikmati nih ikan di perairan begitu ya. Dan ternyata melimpah begitu ya. Betul, seperti itu. Nah, tingginya produktivitas itu ternyata meningkatkan juga limbah di sisi lain yang menjadi buruk. Yang tidak digunakan, yang tidak terpakai begitu ya, terbuang menjadi limbah. Salah satunya itu pada industri perikanan tuna, di mana untuk produk perikanan tuna sendiri hanya dagingnya saja yang digunakan untuk diekspor. Sementara kepala, kemudian ekor dan lain sebagainya itu dijadikan limbah. Nah, ini limbah ini apabila tidak dimanfaatkan akan menimbulkan masalah lingkungan. Nah, dari situlah kami mencoba meneliti. Ternyata menurut penelitian Abun pada tahun 2006 menyatakan bahwasanya pada limbah ini menyimpan sebuah potensi yang sangat luar biasa, yaitu ada omega 3. Yang omega 3 ini mengandung EPA dan DHA ini dapat meningkatkan kecerdasan. Itu di bagian mana dari limbah itu yang mengandung omega 3? Nah, untuk di bagiannya itu adalah di bagian mata. Khususnya pada cairannya. Iya. Wow. Jadi dasarnya ide kalian muncul ini karena keprihatinan kalian begitu ya. Banyaknya limbah dari kepala ikan tuna yang kemudian tidak dimanfaatkan dan muncullah ide kalian membuat itu. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa kemudian kalian lebih fokus kepada mata ikan tuna begitu? Memang apa manfaat dari mata ikan tuna yang lebih detail lagi yang bisa Anda sampaikan? Ya, baik, saya akan menyampaikan. Kenapa kita fokus pada mata? Karena pada mata kandungan omega 3 ada DH dan EPA terdapat kandungan terbanyak. Yang paling banyak begitu ya di bagian matanya begitu ya, cairan di matanya begitu ya. Ini posisinya limbah itu masih bisa digunakan ketika ia masih fresh atau sudah tidak bisa digunakan diolah ketika kepala ikan tuna ini sudah berumur berapa hari begitu?
Untuk yang kami lakukan, kami langsung mengambil ke industri perikanan yang ada di Maros, pemotongan tuna. Nah, limbah hasil buangan kepalanya kita langsung ambil, kemudian kita mata ikannya kita ekstraksi. Oke, jadi kalian bekerja sama dengan ini ya, yang di Maros ya, perikanan di Maros ya. Jadi kalian ke sana langsung mengambil kepala ikan tunanya, kemudian matanya yang kalian fungsikan begitu sebagai bahan pembuat pomade. Di tangan saya ini adalah produk yang sudah mereka buat, dan ternyata produknya sudah jadi begitu ya, pomade yang kemudian mereka klaim sebagai pomade yang bisa meningkatkan kecerdasan. Nah, itu dia nanti ya yang kita boleh tahu. Sebenarnya kalau pada umumnya pomade itu menggunakan bahan apa sih? Siapa yang bisa menjelaskan? Sebenarnya pada umumnya bahan utama dari pomade itu Bixmax. Kemudian mungkin seperti gliserin, tetapi pada boleh dipakai. Umumnya itu menggunakan seperti Bixmax. Nah, tetapi pomade kami ini khusus menggunakan minyak ikan. Biasanya kan menggunakan dari minyak tumbuhan seperti minyak zaitun, dari ekstrak bunga-bungaan juga. Nah, tapi kelebihan dari pomade kami menggunakan pomade minyak ikan, di mana minyak ikan tersebut hasil dari ekstraksi sendiri kami, jadi kami tidak membeli. Nah, itulah yang kami racik dengan komposisi tertentu, dengan penambahan esen sehingga bisa merangsang sel-sel saraf pada otak. Butuh waktu berapa lama begitu untuk meraciknya? Karena tidak mudah menggabungkan komposisinya gitu ya. Bisa dikatakan komposisinya ini berapa mili, ini sekian mili dan lain-lain. Begitu, itu butuh berapa waktu untuk bisa mengkomposisikan itu semua? Nah, jadi kegiatan kami ini kami mulai bulan April. Nah, terus kami melakukan penelitian untuk mengekstraksi itu kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih untuk membuat pomade dengan formulasi tertentu, kira-kira kami membutuhkan waktu 1 bulan lagi. Oh gitu, oke, baik, menarik sekali. Sebelum saya ke Alim di sana, kita coba melihat bagaimana mereka membuat karya ini pada saat mereka sedang di lab ya, kalian melakukan pembuatan pomade ini ya. Kita lihat foto-fotonya. Ini dia proses pembuatan pomade atau minyak rambut yang mereka lakukan. Ini bisa diceritakan prosesnya lagi sedang apa ini? Nah, ini lagi proses pembuatan Bixmax-nya yang kami larutkan sebagai bahan dasar pomade. Oke. Ini sebagai bahan dasar ya? Oke, masih proses formulasi ya gitu ya. Next. Ini proses pengenceran di mana untuk untuk mengekstraksi mata ikan dilakukan pengenceran pelarut. Oke. Nah, ini bahan-bahan dari pomade. Bahan-bahan bisa dijelaskan ini dia. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk kemudian bisa membuat satu pomade ini? Nah, ini pertama ada essence, kemudian ada minyak, kemudian ada Bixmax, kemudian ada tepung better, kemudian ini yang dibawanya sebenarnya ada kapsul. Oke, dari bahan-bahan tersebut yang mana yang kemudian murni kalian buat, yang mana yang kemudian kalian hanya membelinya di pasaran begitu? Baik, yang murni itu minyak ikan. Yang kalian buat minyak ikannya, yang dari mata ikan tuna itu ya. Oke, next, ini masih prosesnya dan gambaran jadinya. Bagaimana ini dia pomade yang mereka klaim sebagai pomade yang bisa mencerdaskan karena mengandung mata ikan tuna, di mana mata ikan tuna ini mengandung omega yang begitu tinggi begitu ya. Oke, wow, menarik sekali ya. Nanti saya akan coba pomade-nya ya. Oke, saya ke Alim. Alim, kamu di sini tugasnya sebagai apa dalam tim ini? Ya, jadi produk ini hadir sebagai produk inventor, pembuat. Inovasi tidak harus berhenti sampai situ. Kita ingin produk ini bisa terkomersialisasikan ke masyarakat. Nah, oleh karena itu kolaborasi saya sebagai mahasiswa manajemen tentunya yang mempelajari banyak hal tentang bisnis, makanya saya masuk ke tim ini untuk sebagai membantu dari sisi
bagaimana kemudian kedepannya pomade ini bisa dikembangkan. Oke, perlu diketahui pemirsa, 3 orang anak muda ini, 3 orang mahasiswa ini berlatar belakang pendidikan dan jurusan yang berbeda-beda begitu ya. Dan mereka memiliki peranan yang penting, peranan yang dimiliki masing-masing begitu ya. Seperti Adi ini berasal dari Fakultas Perikanan. Ya, dia nih yang lebih mengetahui soal manfaat ikan dan lain-lain. Nah, yang di sana, yang di tengah, ini berasal dari Fakultas Kimia. Kimia ya? Jurusan kimia. Jurusan kimia ini yang kemudian meraciknya begitu ya. Sementara di sana dari ekonomi ya, yang bertugas untuk memasarkan produknya. Menarik sekali ya kolaborasi kalian. Nanti kita akan coba lihat bagaimana racikan mereka ini seperti apa. Setelah jeda kita akan kembali, tetaplah bersama saya di Sapa Sulsel. Ini adalah pomade karya 3 orang anak muda yang berstatus mahasiswa yang kemudian mengatakan bahwa pomade ini bisa mencerdaskan. Keunggulan dan manfaat dari pomade ini, dari selebaran yang mereka buat ini, memberikan nutrisi pada folikel rambut, membuat rambut menjadi lebih kuat, sehat dan mengkilat. Kemudian satu-satunya pomade yang aman dikonsumsi karena terbuat dari bahan alami. Katanya ini bisa dimakan gitu ya. Ini kan yang menjadi sebuah pertanyaan tersendiri begitu ya. Kemudian mengandung omega 3 yang dapat mencerdaskan dan meningkatkan daya ingat. Saya sebelum soal manfaat yang mencerdaskan dan lain-lain, inti utama dari sebuah pomade adalah membuat gaya rambut semakin lebih style dan lain-lain. Itu kekuatan dari situnya itu bagaimana? Manfaatnya ini bagaimana soal kekuatannya untuk bisa membuat rambut lebih bagus ketika dipakai? Jadi untuk ketahanannya itu Kak, ini kategori mengandung banyak minyak sehingga jika pada saat kita mungkin berwudu kena air, dia tetap tidak lentur. Oke, boleh saya tes sedikit ya. Kita coba pakai sedikit nih. Mana nih? Biasanya sih wah tuh. Tapi di tangan masih ini ya. Kemudian nanti terasa berminyak memang ya, mengandung banyak minyak begitu ya. Ini kalau ketika dicuci langsung hilang. Oke. Nah, tadi yang sempat dikatakan bahwa pomade ini satu-satunya pomade yang bisa dikonsumsi. Ini dia menarik. Mengapa kemudian kalian mengatakan ini bisa dikonsumsi? Apakah kalian bisa membuktikannya sekarang? Kami bisa coba deh. Ini rasa apa ya? Itu rasa apa ya sebenarnya? Dari Alim. Jadi bisa sebagai sambal saus gitu. Terus ini amankah untuk dikonsumsi dan memang kalian sudah mengujinya begitu? Mungkin bisa disampaikan. Jadi kan kami menggunakan bahan dasar minyak ikan. Nah, ini bahan dasar alami sehingga aman untuk dikonsumsi. Apalagi dalam kandungan tadi telah kami jelaskan, banyak terkandung omega 3 yang tentu akan sangat bermanfaat untuk otak seperti itu. Tapi kegunaannya memang bukan hanya kegunaannya sendiri tidak untuk dikonsumsi kan, tapi maksudnya kalian ingin menunjukkan bahwa ini aman untuk ketika mungkin terjadi sesuatu dan tersentuh lidah kita, itu tidak ada masalah begitu ya. Baik, menarik sekali. Saya ke Alim. Alim, ini sampai di tahapan apa sekarang prosesnya ini? Kemudian rencana kedepannya soal pemasarannya bagaimana? Ya, betul sekali. Saat ini kita sudah sampai selesai melakukan model eksternal untuk kegiatan penelitian ini. Nah, setelah itu sekarang kita dalam tahapan analisis bisnis. Jadi kita sudah mulai menganalisis mulai dari SWOT, kemudian segmentasi target dan positioning dari pomade yang kita branding sebagai pomade cerdas ini. Saat ini juga kita sudah dilirik sama oleh inkubator bisnis dari Unhas, UPKB Unhas. Mereka berkomitmen untuk bersinergi dengan kita mewujudkan pomade yang kemudian bisa dikomersialisasikan, karena kan ini untuk bisa terkomersialkan ke masyarakat masih panjang sekali prosesnya, karena kita harus harus ada izin, apalagi ini adalah termasuk jenis kosmetik dan obat-obatan seperti itu, harus sehingga ada dari BPOM harus ada BPOM dan sebagainya. Itu butuh proses panjang ke sana.
Dan kalau sebuah analisis laboratoriumnya itu sudah selesai. Saya hanya tinggal bagaimana kemudian itu proses selanjutnya ya. Artinya komposisi dan lain-lainnya itu sudah semuanya sudah aman gitu ya. Ini sudah menjadi produk jadi, tinggal kemudian mengurus proses dari luarnya begitu ya. Oke. Adi, sebagai ketua tim, bisa dijelaskan dalam rangka apa kalian melakukan ini? Mungkin katanya kalian dari didanai oleh siapa begitu ya terkait dengan ini, lalu kedepannya kisaran berapa kalau misalnya semua proses perizinan dan lain-lain sudah dilakukan, kisaran berapa kalian akan menjual Pomed ini? Jadi kami mengikuti event yang namanya Tanoto Student Research Award, di mana kami didanai oleh perusahaan Tanoto Foundation yang mendanai riset kami, dan kemarin kami juga sudah selesai eksternal. Nah kemudian monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh siapa? Oleh tim Tanoto dan Unhas. Oke. Nah setelah kegiatan tersebut, selanjutnya tadi telah dijelaskan oleh teman saya, kami akan mencoba untuk mengkomersilkan ya. Itu dari produknya saat ini itu kandungannya, maksudnya ini untuk satu botol ini berapa banyak? Ada belum tertera di sini ya? Oke, ini bisa nanti kalau dijual nanti di kisaran harga berapa nih? Nah, jadi untuk memang segmentasi kita adalah mahasiswa yang tentu dengan terjangkau seperti itu. Jadi kami mengkisarkan harganya sekitar 20 sampai 30 ribu. 20 sampai 30 ribu, oke. Dijamin ya, sehat ya. Ya. Oke, baik. Menarik sekali begitu ya. Kalau kedepannya kalian kemudian butuh pendanaan, bagaimana teman-teman atau siapapun yang bisa menonton ini untuk bisa membantu kalian, bisa kalian sampaikan begitu? Ya, saya kira komitmen kita dari awal bahwa ini tidak hanya berhenti sampai tahapan penemuan saja, inventor saja, tetapi kita ingin mengembangkan menjadi produk komersial. Oleh karena itu banyak tahapan yang harus kita lewati, masih banyak sekali prosedur-prosedur yang harus kita lewati untuk sampai ke tahap itu. Oleh karena itu tentu dukungan bersama kita harapkan dari berbagai pihak. Bersyukur sekali misalnya ketika ada pihak yang bersedia menjadi donatur ataupun berkolaborasi. Kemana kalian bisa dihubungi? Di mana mereka bisa menghubungi kalian? Bisa disampaikan? Iya, kita punya akun bisnis, akun Instagram, official akun untuk Pomed Cerdas, bisa di Pomed Cerdas. Pomed Cerdas. Pomed Cerdas. Oke, baik saudara, untuk selebihnya komunikasi dengan mereka Anda bisa langsung mengunjungi media sosial mereka di Instagram dengan nama Pomed Cerdas. Terima kasih kalian sudah hadir di sini, anak-anak muda yang inovasi, anak-anak yang menginspirasi buat kita. Mudah-mudahan kedepannya yang belum terlaksana pencapaiannya bisa segera dilakukan, kemudian bisa diterjunkan, karena saatnya sekarang ini zaman-zamannya lagi penggunaan Pomed banyak begitu ya, supaya lebih klimis dan lain-lain begitu ya. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Hendra Bakti mewakili rekan-rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Anda telah bersama kami, selamat pagi, sampai jumpa saudara.